Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz yang ke-21. Kita sudah sampaikan bagaimana hasil dari peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, di mana Allah menghalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, menghalau dengan meninggalkan kejengkelan, kemarahan mereka karena tidak mendapatkan kebaikan apapun ketika menghukum Rasulullah SAW. Angin yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat, pasukan yang tidak terlihat, memporak-porandakan kemah-kemah mereka, dapur-dapur umum mereka. Sehingga Allah menghindarkan kaum mukminin dari peperangan. Tidak terjadi peperangan di sana, ya. Tapi terjadi kemenangan gilang gemilang kaum muslimin yang terbukti bertahan ketika diserang oleh pasukan sekutu. Begitulah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengendalikan satu urusan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-26 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan kami turunkan orang-orang yang membantu mereka, membantu pasukan Ahzab ini, dari ahli kitab, orang Yahudi, di benteng-benteng mereka, dimasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Sebagian dari mereka engkau bunuh dan sebagian lagi engkau tawan. Nah, ini cerita ataupun kisah mengenai apa yang terjadi terhadap orang-orang pengkhianat perjanjian, yaitu Yahudi Bani Quraisyah. Nah, ini agak panjang nih ceritanya, belum sampai di menjelaskan ayat ini. Kita coba buka dulu kisah hubungan Rasulullah SAW dengan Yahudi. Kita tahu bahwa Rasulullah datang ke Madinah mempersatukan dua kelompok, mempersatukan dua kampung, mempersatukan
dua suku yaitu Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad serta Sa'ad bin Ubadah pemimpinnya. Di tengah Madinah ada orang-orang yang berusaha memancing ikan di air yang keruh terhadap perselisihan antara dua suku ini yang terus-menerus ada. Sementara kaum Yahudi berusaha untuk mengobarkan permusuhan itu sehingga dia menjadi orang yang disegani di Madinah. Pemegang agama Samawi lah pada saat itu. Rasulullah melakukan perjanjian dengan mereka, perjanjian damai, namanya Piagam Madinah. Beberapa isi dari perjanjian damai itu diantaranya adalah saling menanggung, saling menanggung kalau ada pembunuhan dan dia harus dibayar, harus saling menanggung. Kalau ada orang menyerang, saling menjaga kota ini supaya tidak diserang. Begitupun kalau ada biaya-biaya untuk peperangan dan ada hal-hal yang perlu dibutuhkan untuk bekerja sama, mereka harus bekerja sama karena sudah terikat perjanjian. Nah, kaum Yahudi ini menyimpan bara dendam. Sebenarnya tidak pernah ada perjanjian antara Yahudi dengan Islam kecuali sebentar saja pada saat Nabi Muhammad di Madinah pada saat itu. Jadi kondisi Yahudi ini mulai terancam, merasa terancam oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu setelah itu orang sudah mulai turun kepercayaannya terhadap Yahudi ahli kitab. Pukulan yang cukup telak kepada orang Yahudi ahli kitab ini adalah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah ulama di kalangan Yahudi. Kemudian dia mengajak saudaranya, keluarganya untuk masuk Islam dan masuk Islam juga. Tetapi Abdullah bin Salam khawatir kalau pemimpin-pemimpin Yahudi akan mencaci maki, maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW agar menanyakan kepada mereka tentang Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam pada saat itu Rasulullah, maksud saya, itu memanggil orang-orang Yahudi lah, pemimpin-pemimpinnya. Memanggil orang-orang Yahudi, kemudian menanyakan apa pendapat Anda terhadap Abdullah bin Salam. Lalu mereka mengatakan Abdullah bin Salam adalah pemimpin kami, anak pemimpin kami, orang-orang terbaik kami, dan ulama kami. Itu pandangan dari orang Yahudi di depan Rasulullah. Lalu orang Abdullah bin Salam keluar dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Betapa kagetnya mereka, muka mereka mungkin merah ya. Ternyata Abdullah bin Salam, ulama mereka, orang yang begitu dihormati di kalangan mereka, masuk Islam. Apa yang mereka katakan? Engkau adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya pemimpin. Engkau adalah orang buruk lah, kira-kira begitu. Jadi saat itu saja sudah berubah. Apa yang berubah? Perilakunya Yahudi, tadinya menghormati orang, ternyata ketika jadi Muslim dia tidak dihormati.
Jadi begitu tuh watak Yahudi ya, kita harus tahu. Saya nggak tahu nih apa kata-kata ini nanti dihapus sama Facebook. Di situ juga saya tulisin ya, Yahudi musuh abadi umat Muhammad. Semakin berkobarlah kebencian Yahudi terhadap Muhammad, dan disampaikan pemimpin-pemimpinnya tadi kepada masyarakat Yahudi supaya hati-hati dengan Abdullah bin Salam, kira-kira begitu. Nah, makanya api dalam sekam perjanjian damai antara Yahudi dengan Islam pada saat itu perang dingin lah kalau kita sebutnya. Tidak langsung berperang, tapi sebenarnya berusaha untuk menjatuhkan ya, Rasulullah. Ada 3 suku di Madinah. Ya, pertama suku Yahudi di Madinah. Ya. Pertama Yahudi Bani Qunaiqa. Bani Qunaiqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. Ada 3 tuh dia di Madinah. Tiap suku ini punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang paling berani di antara 3 suku Yahudi ini, ya, ahli kitab ini, yaitu Bani Qunaiqa. Bani Qunaiqa ini sangat berani. Ya. Suatu ketika ada seorang muslimah, ya, seorang muslimah nih datang untuk menjual susu ya, ke pasar Bani Qunaiqa untuk menjual susu. Nah, di kelilingnya banyak orang-orang Yahudi. Mereka meminta kaum wanita tersebut untuk membuka cadar, membuka jilbabnya. Ya, waktu itu cadar. Ya. Cadar berarti pakai jilbab juga. Tapi wanita muslimah tuh nggak mau. Ya. Tuh bagaimana ya wanita muslimah itu begitu mestinya. Ketika diminta untuk dibuka cadarnya atau jilbabnya, dia nggak mau karena itu aurat yang harus ditutup. Ya. Kalau perlu dipertahankan sampai mati. Ya. Nggak mau dia. Apa yang dilakukan kaum Bani Qunaiqa ini, ya, tukang emas yang ada di sebelahnya itu mengikat ujung baju atau ujung jilbabnya dia, ya, kepada satu tempat, diikat tanpa disadari. Ya, mungkin sedang tawar menawar atau apa ketika menjual susu ya. Ini riwayat dari Ibnu Ishaq ya. Kemudian ketika berdiri dari tempat dudukku, ya, ketariklah bajunya atau jilbabnya ini. Kelihatan bagian belakang tubuhnya, pantatnya atau apanya. Tertawa-tawa itu orang sepasar mungkin melihat seorang muslimah terhina seperti itu. Ya. Ibaratnya auratnya terbuka. Ini masya Allah, ini kisah ini luar biasa ya. Betapa seorang muslimah itu semestinya begitu mempertahankan auratnya, tidak boleh terlihat. Ya. Bagian dari menjaga diri dan menjaga hubungan sosial sehingga tidak terlihat. Ya. Tertawa-tawa orang di sekeliling situ. Ya. Yang paling pasti tertawa itu ya tukang sepuh emas itu ya, karena dia sukses membuat prank penghinaan kan itu, prank tapi penghinaan. Berarti dia menghina Islam. Kenapa? Karena yang dihina adalah jilbabnya.
Yang dihina adalah pakaian muslimahnya, pakaian takwanya, libasut takwanya. Seorang muslimah tidak bisa dikatakan muslimah yang berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau berjuang untuk menutupi auratnya. Kan perlu perjuangan menutupi aurat, walaupun perlu proses perlu ada proses untuk menguatkan kaum muslimah untuk menutup aurat. Pengalaman kami itu memang perlu proses juga kita mulai dari kecil memakai jilbab, memakai baju kurung itu baju takwa, baju muslimah, perlu perjuangan. Dan itu yang terpenting adalah keimanan, bukan masalah uang Kalau ada yang bilang kan butuh uang Pak beli jilbab dan sebagainya. Zaman Rasulullah pada saat itu sampai hordeng dipakai itu. Hordeng itu dipakai ketika turun ayat jilbab itu surat An-Nur Hordeng, taplak meja dipakai untuk menutup aurat. Ini masalah keimanan. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini suasananya begitu meriah dengan tertawaan, ejekan. Sukses membuat seorang muslimah kena prank dikerjain dengan penghinaan. Apa yang dilakukan muslimah tersebut? Ya pastilah berusaha menutupi yang robek dan sebagainya. Yang dia lakukan adalah minta tolong kepada kaum muslimin di sekitar situ. Wahai muslimin, kami dihina, kita dihina, saya dihina, aurat kami dibuka dengan paksa oleh Yahudi. Aurat kami dibuka dengan paksa oleh Yahudi. Dia teriak itu. Kaum muslimah tuh begitu. Dia nggak peduli. Dia minta tolong. Datang seorang muslim. Ini yang disebut marahnya seorang muslim ini begini. Datang seorang muslim mendapat kabar begini, apa yang dilakukan muslim itu dia berkelahi dengan tukang sepuh emas tuh. Dia bunuh orang itu. Tuh, orang muslim tuh begitu. Dia akan menggelegak darahnya ketika Islamnya dihina, bukan pribadinya yang dihina. Kadang-kadang kan terbalik kita. Agama kita dihina, kita diem aja. Giliran pribadi kita dihina, kalau perlu kita ajak keluarga supaya bunuh dia, rusakin orang itu. Iya gak? Ini kita terbalik nih. Mestinya seperti ini. Dia marah ketika agamanya dihina. Dia marah ketika syariatnya dihina. Dia marah ketika ada jilbab yang dibuka dengan paksa. Itu giroh semangat kaum mukminin itu begitu. Dia berantem kira-kira begitu dengan orang yang betul-betul menghina. Kan menghina syariat, menghina perintah Allah. Dan dia tahu harusnya menjaga kaum muslimah itu. Jilbab itu menjaga pribadi kaum muslimah. Ketika dia dirusak ada masalah. Berantem dia, dibunuh orang itu. Memang orang itu layak dibunuh. Kenapa? Dia menghina syariat Allah. Dibunuh orang itu. Apa yang terjadi setelah itu? Orang Yahudi di sekelilingnya itu ngeroyok satu orang itu, disiksa orang itu sampai mati, dibunuh juga. Masya Allah.
Saya pikir itu kalau dijadikan film tuh luar biasa ya. Cerita tentang keheroan, kepahlawanan seorang muslim yang marah ketika ada saudaranya muslimah diperlakukan secara hina. Masya Allah. Ada semua. Jadi ini harus dapat kita ini teman-teman. Betapa ketika Islam mengajarkan ya, pengikutnya untuk menutup aurat ya, dan itu disadari oleh bukan cuma wanitanya, termasuk laki-laki. Makanya saya pernah dengar satu cerita, itu ada seorang ayan ya, orang ayan tuh sakit epilepsi. Waktu itu minta didoakan kalau nggak salah sama Rasulullah SAW ya. Tapi Rasulullah bertanya, apakah kau akan sabar atau aku doakan supaya dihilangkan penyakit epilepsinya ini ya. Kata muslimah tersebut, aku insya Allah akan sabar dengan penyakit ini, tapi tolong doakan aku tidak membuka auratku ketika aku sakit. Masya Allah. Jadi dia minta kepada Nabi itu bukan minta supaya sakitnya itu dihilangkan, tapi dia minta supaya ketika sakit ini pun saya tidak membuka aurat. Masya Allah. Sakit ayan epilepsi, pernah ngeliat ya mungkin ya, berbusa ininya kan, sakit kejang-kejang begitu. Tapi yang dia minta adalah bukan sakitnya, tapi jangan sampai auratnya terbuka. Luar biasa ya ini, Masya Allah. Ini kisah-kisah bukan cuma buat disampaikan begini saja ya, tapi ini juga buat keinginan, menguatkan keinginan kita supaya menjadikan anak istri kita menjadi wanita yang solehah. Kembali ke kisah tadi, ini baru kisah tentang Bani Kunoiko ya. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi, mungkin pulanglah ceritanya. Terjadi pembunuhan, berarti ada 2 orang terkapar kan di situ. Nah, 2 orang terkapar ini ya. Kemudian Nabi lalu melakukan tindakan tegas ya, mengepung perkampungan Bani Quraizoh ya. Mengepung perkampungan Bani Quraizoh ya. Kemudian siap untuk diberlakukan apapun ya, karena sudah kalah perang, ibaratnya Bani Quraizoh itu dikepung dan sebagainya, sudah tidak tahan ya. Kemudian berdiri Rasulullah siap untuk menentukan keputusan kepada Bani Kunoiko ini ya. Sedang siap ini datang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ya, memasukkan tangannya ke baju besi Rasulullah ya. Tangannya dimasukkan ke baju besi seolah-olah memegang Rasulullah untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan Bani Kunoiko ya. Ada orang muslim yang begitu tuh ya, yang mengaku muslim ya. Ini kan orang siapa, tokoh munafik ya. Bilangnya apa sama Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan? Jangan celakai mereka. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, lepaskan aku, kata Rasulullah ya. Kelihatan mukanya merah. Para sahabat tahu bahwa Rasulullah kesal luar biasa ya. Tapi Rasulullah juga ingat bahwa
Abdullah bin Ubay ini masih punya pengaruh di toko di Madinah pada saat itu, terutama orang-orang munafik. Sambil tetap dipegangin Rasulullah tuh, ya, Abdullah bin Ubay berkata begini, apa yang kau lakukan terhadap sekutuku, kata dia. 400 orang berbaju besi tanpa penutup kepala, 500 orang berbaju besi dengan penutup kepala, engkau akan bunuh dalam satu pagi, kata Abdullah bin Ubay. Saya tidak akan melepaskanmu. Ini kebayang ya kalau difilmkan itu bagaimana orang munafik ini ya. Abdullah bin Ubay ini memeluk Rasulullah, memohon-mohon jangan dibunuh Bani Quraisyah itu. Ya, karena dia sudah bersekutu dengan dia melindungi kami bertahun-tahun. Itulah kira-kira tuh. Apa kata bahasa Indonesia yang cocok bagi Abdullah bin Ubay? Penjilat mungkin ya. Apa ya namanya? Akhirnya Rasulullah bilang, itu milik kamu. Ya. Artinya itu milik kamu tuh bahasa lainnya nggak jadilah dibunuh orang-orang. Tapi diberi syarat oleh Nabi, ya. Diberi syarat oleh Nabi, ya. Seluruh orang Bani Quraisyah harus keluar dari Madinah hanya membawa harta di luar senjata tajam. Senjatanya ya ditinggalkan, hartanya sekuatnya mampu bawa. Diusir Bani Quraisyah. Ya. Kemudian Bani Quraisyah keluarlah ke sekeliling Madinah. Itu kasus pertama. Amanlah Madinah dari satu kekuatan lumayan besar pada saat itu, hampir 1.000 orang bersenjata ya. Hampir 1.000 orang bersenjata ya. Kaum Yahudi dari suku Bani Quraisyah. Tapi kita lihat ya makna dari peperangan dengan Bani Quraisyah ini terpicu karena apa? Karena masalah jilbab. Ya. Kita menganggap jilbab ini biasa saja lah, datang pakai tiung aja kalau ke musola, kalau pengajian. Kalau kematian, musola, pengajian, kematian, pakai tiung, pakai kerudung, pakai jilbab. Kita membedakan antara sholat dengan jalan-jalan di luar, ya. Sebagian dari kita membedakan, kalau sholat aja lah pakai tiung, pakai kerudung, pakai jilbab. Kalau ke pengajian aja pakai jilbab, agak mending dikit kalau ke mana, ke jalan atau ke mana, ke perkawinan lah. Itu karena kita berpikir syariat jilbab atau syariat menutup aurat ini cuma ada di sholat. Namanya mukena, ruku, tiung, telekung kalau bahasa Melayu. Padahal syariat ini syariat dia dimanapun dia berada kecuali sesama muhrim. Ya. Di rumah. Kalau di rumah ada adik ipar pun itu non muhrim loh. Adik ipar ini non muhrim loh, jangan salah. Ya. Berarti dia harus menutup auratnya. Ya. Walaupun dia adik dari suaminya misalnya. Apalagi sepupu, alo gitu ya. Sepupu itu non muhrim, berarti dia harus menutup auratnya. Ya. Kasus dari Bani Quraisyah ini terjadi peperangan luar biasa, pengepungan dan sebagainya, sehingga kurang lebih 1.000 orang lebih diusir dari Madinah gara-gara jilbab.
gara-gara pakaian takwa. Itu diusir. Di situ banyak hikmah yang kita bisa dapatkan. Bagaimana muslimah itu begitu kuat, ya, menjaga aurat. Bagaimana seorang muslim begitu kuat ketika syariat Islam dihinakan, dia membela dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya sampai meninggal. Ya, dan betapa Rasulullah menganggap kasus ini tidak main-main. Kan bisa saja, ya udah kalau begitu dibayar diat lah. Bayar diat itu artinya saling ganti rugi aja lah. Anggap aja ini insiden. Enggak, Rasulullah apa yang dilakukan, dikepung kampung itu. Masuk mereka ke benteng-benteng. Ya. Akhirnya diusir, mereka tidak punya lagi harta di situ. Sana jauh-jauh, jangan di Madinah. Masya Allah, ini kita belum kita masuk dalam satu ayat, tapi saya akan coba sampaikan. Ada kasus lain yaitu Yahudi Bani Nadir. Mudah-mudahan kasus Bani Nadir kita juga bisa dapatkan beberapa hikmah. Saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.